selamat datang atau selamat datang kembali ke channelku Cat Andini. Terima kasih buat semua yang sudah subscribe. Terima kasih juga buat subscribers yang baru. Selamat datang. Semoga semua video yang aku bikin, baik yang terkait studi maupun yang lain-lain, bermanfaat buat kalian semua dan kalian juga enjoy nontonnya. Nah, sesuai yang tak janjiin minggu lalu, di video minggu ini aku pengen bahas sedikit tentang pengalamanku apply visa Sugyar atau Orientation Year Visa. Nah, sebelum aku share sedikit tentang pengalamanku pribadi, aku mau kasih info sedikit tentang apa sih visa Sugyar itu. Jadi, Sugyar Visum adalah visa khusus yang ditujukan untuk lulusan perguruan tinggi sehingga mereka dapat kesempatan untuk cari pekerjaan di Belanda. Nah, kalau kalian sudah lulus sebuah perguruan tinggi, baik dari perguruan tinggi Belanda atau perguruan tinggi di negara lain, kalian bisa apply untuk visa ini, visa Sugyar ini, dan kalian nantinya bisa bekerja sebagai highly skilled migrant, gitu. Nah, visa Sugyar ini selain izin untuk kerja, juga memberikan izin yang legal untuk tinggal di Belanda. Gitu. Kalaupun kalian memang belum dapat pekerjaan waktu visanya sudah di-approve atau visa tersebut kalian terima, ya kalian boleh gunakan izin tinggal ini untuk tinggal secara legal, satu, dan yang kedua mencari kerja di Belanda. Nah, untuk daftar visa Sugyar ini, kalian bisa lakukan kalau kalian lulus dari sebuah perguruan tinggi, minimal range-nya master, jadi pendidikan terakhir yang kalian lakukan adalah master. Kalau kalian sudah lulus dari master, 3 tahun setelah hari kelulusan kalian atau tanggal kelulusan kalian, kalian bisa apply visa Sugyar ini. Dan durasi tinggal, jadi kesempatan yang diberikan oleh pemerintah Belanda untuk kalian cari pekerjaan dan tinggal di Belanda adalah 1 tahun. Gitu. Jadi kalau misal aku kemarin lulus tahun 2020 pada bulan Agustus, akhir Agustus, jadi sampai akhir Agustus 2023, aku bisa apply Sugyar. Nah, untuk visa Sugyar ini bedanya dengan visa studi adalah kalau dulu aku visa pelajar itu karena aku statusnya masih warga negara Indonesia, jadi aku hanya bisa kerja selama maksimum 16 jam per minggu. Dengan visa Sugyar, aku bisa kerja di bidang apa aja dengan jam kerja yang bebas. Jadi aku bisa milih untuk kerja part-time, milih untuk kerja full-time, terserah. Itu pokoknya visa Sugyar ini cukup memberikan kalian kebebasan dan kesempatan untuk memasuki dunia kerja di Belanda meskipun kalian bukan penduduk Uni Eropa atau nggak punya long term permanent residence gitu. Nah, buat pengalamanku apply visa Sugyar ini, dulu aku apply waktu aku masih tinggal di Belanda. Jadi aku sudah dapat diploma, udah wisuda, terus semuanya sudah ditandatangani, semuanya sudah legalisir dari kampus, terus aku bisa memulai proses aplikasi untuk Sugyar Visum ini, gitu. Nah, kalau aku lihat di websitenya IND, prosedur aplikasi visa Sugyar untuk orang-orang orang-orang dengan kewarganegaraan non Uni Eropa yang sudah tinggal di Belanda dan yang belum tinggal di Belanda itu beda caranya. Jadi aku nanti akan bahas satu persatu, mulai dari yang tak jalanin sendiri dulu ya. Jadi yang untuk kalian yang sudah tinggal di Belanda, mungkin kalian dulu S1-nya di Belanda atau S2-nya di Belanda, terus kalian mau apply untuk visa Sugyar. Jadi pertama syarat umumnya dulu ya untuk apply visa Sugyar ini. Pertama, kalian punya paspor yang masih valid. Dari negara mana aja nggak masalah, yang penting paspornya masih valid untuk 5 tahun ke depan. Kedua, kalian nggak punya criminal record gitu, jadi sudah ada kayak SKCK kalau dari Indonesia mungkin. Dulu aku waktu apply student visa, aku juga minta untuk SKCK itu. Dan yang ketiga, kalian juga punya basic Dutch healthcare insurance. Jadi dulu waktu aku pindah kerja, mulai kerja part-time, kan aku ganti insurance tuh. Nah, insurance yang aku pakai baru itu setelah aku bekerja, jadi yang standar, itu masih bisa dipakai untuk cari Sugyar Visum ini, gitu. Dan yang keempat, yang kalian perlu siapkan juga adalah diploma atau ijazah kalian. Nah, ijazah yang aku punya untuk master itu kan udah dilegalisir oleh institusi di Belanda. Jadi kalian bisa scan atau bisa upload, dan setelah itu bisa upload
ke website atau ke application formnya itu di websitenya IND, sehingga kalian nggak usah ngirim-ngirim dokumen ke sana kemari. Kalau kalian diplomanya berasal dari institusi lain di luar Belanda, misal kayak kalian dulu masternya di Jerman atau masternya di UK, gitu, kalian harus lewat satu step yang namanya credential evaluation. Nah, credential evaluation ini dilakukan oleh badan yang namanya NUFIC. Jadi NUFIC ini nanti akan mengeluarkan kayak surat gitu yang menyatakan kami Badan Pendidikan di Belanda, kita recognize ijazahmu yang kamu kirimkan ini, meskipun itu berasal dari universitas di luar Belanda, gitu. Nah, proses credential evaluation ini ada syaratnya. Diploma yang kalian kirim harus minimal master atau setara S2. Kalian bisa program master yang biasa, jadi 1 atau 2 tahun di institusi terkait, atau kalian juga bisa ijazah master dari program seperti Erasmus Mundus. Selain master, kalian juga bisa pakai ijazah PhD atau doktoral, ijazah postdoc, dan lain-lain. Dan kalau kalian pas S1 di Indonesia atau di negara lain di luar Belanda, sayang sekali kalian masih belum bisa daftar. Jadi harus S2 dulu, entah di Belanda atau di institusi lain yang diakui, dan nanti lewat proses credential evaluation ini kalau mau daftar untuk visa Sugyar, gitu. Hanya ijazah S1 yang diisukan oleh universitas di Belanda, ijazah bachelor, hanya yang diisukan oleh universitas di Belanda yang valid untuk cari Sugyar di Belanda, gitu. Oh ya, kalau kalian ijazahnya diisukan oleh institusi di luar Belanda, kalian juga harus cari tahu dulu apakah institusi tempat kalian belajar ini termasuk dalam top 200 atau top 200 universitas berdasarkan ranking yang sudah ditentukan. Nanti untuk rankingnya apa aja, kalian bisa cek di websitenya IND. Aku akan kasih link di bawah di description ya, gitu. Dan juga ada syarat lain. Kalau kalian bukan non-native English speakers, kalian harus bisa membuktikan kalau IELTS score kalian itu minimal 6. Jadi rata ya, semuanya nggak ada yang 5,5. Jadi minimal di semua ini ada angka terendahnya adalah 6, gitu, di semua aspeknya. Atau kalau misal kalian nggak punya hasil IELTS, kalian juga bisa sertakan misalkan TOEFL gitu yang setara dengan IELTS skor 6. Kalau IELTS itu kan biasanya ada yang akademik dan ada yang general training. Setauku sih, yang dari info yang aku dapat di websitenya IND, itu nggak masalah kalian mau ambil yang akademik atau yang general training, nggak masalah, yang penting standar terendahnya adalah 6. Kalian nggak boleh kurang dari 6 angkanya, gitu. Nah, itu tadi persyaratan dasarnya. Nah, sekarang aku akan bahas sedikit tentang prosedur aplikasi yang dulu tak jalanin. Pertama, aku buka websitenya IND. Linknya ada di bawah sini, dan itu udah ada langsung di bagian bawah. Kalau kalian scroll, itu ada online application form. Kalian bisa langsung login atau bikin account, dan melengkapi semua formulir plus dokumen-dokumen yang mereka minta, gitu. Jadi kalau pengen langsung daftar nih, monggo langsung klik aja linknya. Nah, di online application form, sebelum kalian bisa akses formulir atau memulai proses pendaftaran, kalian harus login dulu. Waktu itu aku tinggal pakai nomor BSN yang sudah terdaftar di basis registrasi personel di Belanda sini atau BRP, dan aku punya yang namanya DigiD. Itu kayak ya apa ya, macam EKTP gitulah kalau di Indonesia ya. Nah, dengan account DigiD yang aku punya di handphone itu, aku langsung bisa kasih password untuk mengakses formulirnya. Jadi itu benar-benar menurutku cukup mudah untuk daftar online buat visa Sugyar ini. Tapi kalau misal kalian belum punya DigiD nih, gitu, atau pas itu sistemnya error atau gimana dan kalian pengen segera daftar, kalian juga bisa daftar atau kirimkan formulirnya ini lewat pos. Jadi kalian download dulu semua application form yang dibutuhkan di website yang ada di bawah ini, dan kalian masukkan ke satu amplop, nanti kirimkan ke alamat yang sudah tertera di sana, gitu. Jadi informasinya sudah cukup lengkap, kalian harus kirim kemana, apa aja, syaratnya seperti apa, semuanya udah ada di sana dan kalian tinggal lengkapi aja, gitu.
Nah, kalau sudah dikirim, kira-kira ya harus nunggu sih, karena kan proses dokumen itu pasti akan diterima dulu, dicek kelengkapannya. Kalau udah lengkap, kalian akan dimasukkan ke dalam registrasi. Baru nanti kalian akan dapat semacam konfirmasi. Dulu kalau aku sih kira-kira prosesnya hampir sebulan ya itu sampai aku dapat konfirmasi. Kalau kita sudah dapat konfirmasi, waktu itu aku juga sekalian dapat link untuk pembayaran. Nah, bayar untuk apply visa Sugyar ini, waktu itu aku bayarnya sekitar 200 euro something. Oh, 207. Ini udah tak tulis tapi aku lupa. Nah, kalau pembayaran kayak gini, karena aku udah tinggal di Belanda, bisa pakai internet banking. Dan itu cukup aman sampai pada hari yang sama. Kalau pembayaran kita sudah terkonfirmasi, sudah masuk ke sistem, nanti kita akan dapat lagi email konfirmasi atau surat konfirmasi. Itu datang ya kira-kira beberapa hari kerja setelahnya. Aku juga nggak inget pastinya berapa, pokoknya itu agak cepat. Terus nanti di bagian bawahnya mereka bilang kita sudah terima pembayaran, kita sudah masukkan aplikasi kamu ke sistem, dan kita akan proses anfrah kamu, kita akan proses request kamu. Yang jelas proses ini mereka jelaskan bisa memakan waktu lebih kurang 90 hari gitu. Nah, pada kenyataannya waktu itu aku dari awal sampai aku dapat decision akhir itu kira-kira 8 minggu gitu. Jadi 2 bulanan. Jadi ya cukup lama, cukup menguras kesabaran, tapi memang itu proses yang harus kita lalui. Kalau kalian udah tahu izin tinggalku expired bulan sekian dan aku pengen daftar untuk Sugyar gitu, cari kerjaan di Belanda setelah lulus. Jadi kalian harus pinter-pinter mengalokasikan waktu, mungkin beberapa bulan sebelum deadline-nya itu, jadi kira-kira 3-4 bulan sebelumnya, kalian harus sudah memulai prosedur pendaftaran visa Sugyar gitu. Nah, setelah 8 minggu sejak proses pendaftaran, aku kirim dokumen itu sampai dapat positive decision, itu jadi izin tinggalku di Belanda itu ya hampir habis juga. Nah, waktu itu aku terus telepon ke IND gitu, kira-kira kapan ya aku bisa ambil, karena hari ini aku dapat positive decision nih tentang Sugyarku, dan waktu itu aku juga mau segera bekerja. Dan mereka terus menyarankan, oh oke, kalau kamu udah dapat positive decision, berarti itu udah ada di sistem kita, dan untuk sementara waktu aku ini tetap punya bukti legal untuk tinggal di Belanda. Mereka pihak IND maksudku, mereka akan kasih semacam stiker gitu di dalam paspor kita. Nah, stiker ini namanya endorsement sticker. Itu adalah semacam bukti sementara kalau kalian punya izin tinggal yang lagi diproses gitu. Tapi untungnya waktu itu setelah ya 2-3 mingguan sejak aku dapat positive decision, terus aku segera telepon IND. Seminggu setelah aku telepon itu aku dapat appointment untuk ambil si endorsement sticker itu. Dan waktu itu aku juga sekalian nanya, oke ya, apa aku bisa bikin appointment sekarang buat ambil kartu izin tinggalnya, kalau memang itu sudah jadi gitu. Oh oke, bisa, langsung aja dibuat gitu. Itu jadi terus memang prosesnya setelah itu ya kira-kira 2 mingguan, 3 minggu, pokoknya sekitar Natal tahun 2020 itulah, atau sebelum liburan Natal itu aku dapat kartuku yang baru. Kalian kalau cermatin kartu izin tinggal dengan student visum dibandingin dengan kartu yang baru, itu ada bedanya. Secara tampakan ya mirip sih, tapi di belakang, di bagian keterangannya itu, izin kerja ini atau TWV itu nggak perlu lagi di-apply secara terpisah. Itu udah langsung otomatis kehitung, oke, orang ini boleh cari kerja di Belanda karena punya visum yang namanya visa Sugyar. Nah, kan setelah aku apply visa Sugyar ini, aku dapat kerjaan nih misalnya. Nah, nanti kalau kita sudah dapat kerjaan, sudah ada jelas kontraknya, itu jadi tanggung jawab pemberi kerja untuk konfirmasi juga ke IND. Waktu itu bulan September, waktu aku sebelum September sih ya, Juli atau Agustus itu ya, kan September mulai kerja ya. Itu. Nah, Juli Agustus itu aku udah mulai prosedurnya, dan terus dari bagian kepegawaiannya rumah sakit itu yang ngurus ke IND kalau oh ya ini kita punya employer baru, statusnya seperti ini, kita mohon untuk ganti jenis visanya dari visa Sugyar ke visa pekerja gitu, jadi working visa. Nah, kalau pengalamanku sendiri ganti visa ini ya, jadi dari visa Sugyar
ke visa kerja, aku sendiri tuh nggak diminta bayar gitu. Tapi kalau misal employernya harus bayar sesuatu, that I don't know, that aku nggak tahu. Oh iya, aku tadi lupa juga nyebutin kalau visa Sugiar ini mulai tanggal berlakunya adalah tanggal kamu anfrah. Jadi waktu itu aku mulai katakanlah tanggal 10 Oktober 2020. Kalau visa Sugiarmu ini di-approve, kamu bisa mencari kerja di Belanda sejak 10 Oktober 2020 sampai 10 Oktober 2021 gitu. Jadi mereka start datumnya itu per tanggal request ya, jadi bukan per tanggal kamu dapat positive decision gitu. Itulah kenapa sambil aku nunggu positive decision, aku tetap cari-cari pekerjaan. Jadi itu tadi kira-kira prosedur yang tak ikuti waktu aku apply visa Sugiar. Jadi yang pertama, kalian harus siapin semua syarat dasar, dokumen diri, diploma, dan sebagainya. Kalau kalian perlu credential evaluation dari Nuffic, kalian harus sudah lakukan itu dan punya suratnya sebelum kalian apply visa Sugiar. Dan yang kedua, kalau sudah dapat si dokumennya itu sudah diterima oleh IND, kalian harus bayar. Waktu pembayarannya sudah masuk, kalian tunggu lagi untuk dapat final decision, itu positive decision atau negative decision. Kalau kalian sudah dapat positive decision, kalian harus cepet-cepet bikin appointment ke IND. Kalian bisa langsung nunggu untuk si kartunya itu tadi, kartu izin tinggalnya, atau kalian juga bisa nanya, apakah aku perlu endorsement sticker? Periode tunggunya, waiting periodnya antara kamu dapat positive decision sampai ke kartunya itu ada di tangan kamu itu bisa cukup lama, tergantung dari antrian yang ada di IND. Dan juga jangan lupa kalau start datum atau hari mulai Sugiar visa ini valid adalah hari dimana kamu kirim aplikasi atau selesaikan aplikasimu gitu. Jadi bukan hari dimana kamu dapat positive decision, tapi waktu daftar. Dan itu hanya berlaku selama 1 tahun gitu ya. Kira-kira itu tadi sih prosedur pendaftarannya. Buat lengkapnya semua boleh lihat di link di bawah. Aku bakal copy juga linknya di sana. Semoga semuanya bermanfaat. Kalau ada pertanyaan boleh tulis di komen atau boleh reach out ke aku via Instagram gitu ya. Oke. Segitu aja videoku kali ini. Semoga informasinya bermanfaat buat semuanya. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!